Bayangkan jika waktu adalah sebuah akun bank. Berapa saldo rekeningmu? Apakah saldomu alias waktumu cukup untuk hidup di dunia ini? Berapa lama kamu akan bertahan dalam kehidupan ini? Berapa banyak waktu lagi yang kamu miliki untuk hidup? Pemikiran ini cukup mengesankan sekaligus mengerikan untuk saya, dan ini cukup membuat saya berpikir kembali tentang waktu. Terutama waktu yang saya miliki sehari-hari. Apakah sudah saya pergunakan waktu saya dengan sebaik-baiknya? Beberapa di antara kita terkadang merasa harus melakukan banyak hal, tapi kita merasa tidak punya banyak waktu untuk melakukannya. Atau justru kita melakukan banyak hal yang seharusnya tidak perlu kita lakukan. Ini akhirnya membuat saldo tabungan waktu kita jadi boros, cukup menyedihkan dan akhirnya berakhir menyesal. Oleh karena itu, sebelum tabungan rekening waktu kita kebobolan, ada baiknya kita perlu tahu cara menghematnya. Tapi sebelum tahu bagaimana cara menghemat saldo waktumu dari akun tabungan waktu hidup kita, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan sadari penuh. Yang pertama, waktu yang telah terbuang sia-sia tidak bisa kita ulang kembali. Ini sudah jadi ketentuan yang pasti. Siapa yang bisa mengembalikan waktu di dunia ini? Tidak ada. Bahkan seorang miliarder pun tidak bisa mengembalikan waktu. Klise, tapi pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, setiap orang memiliki waktu yang sama alias 24 jam dalam sehari. Yang membedakan adalah bagaimana cara setiap orang mengisinya. Yang ketiga, setiap pagi adalah waktu untuk recharge, mengulang dari nol. Jadikanlah pagi sebagai waktu untuk merencanakan harimu sebaik mungkin, untuk memikirkan betapa pentingnya waktu yang kita miliki hari itu. Yang keempat, pikirkan atau review apa yang telah kita lakukan setiap harinya. Pikirkan apa upaya yang sudah kita lakukan untuk mengisi waktu kita di hari itu. Apa waktu dipergunakan dengan baik atau sesuai keinginan, atau banyak waktu yang terbuang sia-sia. Jadikan ini sebagai pedoman untuk berpikir dan merencanakan waktu yang lebih baik untuk hari-hari selanjutnya. Yang kelima, perlu diingat, waktu sangatlah berharga. Mungkin bisa lebih berharga dari uang atau aset kita yang lainnya. Karena kembali ke nomor satu, waktu yang telah terbuang sia-sia tidak bisa kita dapatkan kembali. Lalu bagaimana sesungguhnya cara menghemat waktu? Berikut ini 35 cara menghemat waktu yang perlu kamu ketahui dan mungkin cocok denganmu. Yang pertama, rencanakan harimu sebaik mungkin secara strategis. Kalau bisa buatlah to-do list. Jika ada rencana atau to-do list, kita cenderung memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan to-do list itu. 2. Mencoba pahami dan cari tahu apa saja yang betul-betul harus dilakukan dan apa saja yang tidak perlu dikerjakan setiap harinya. Seperti contohnya, apa kamu perlu menjemur pakaian sementara cuaca sedang mendung hari ini? Apa kamu perlu menghubungi orang-orang yang tidak pernah membuatmu merasa nyaman untuk sekedar tunduk pada pergaulan sosial di sekitarmu? Sebenarnya setiap orang memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda. Jadi coba pikirkan apa saja yang betul-betul tidak perlu dan perlu kita kerjakan setiap harinya. Yang ketiga, memonitor waktu. Seorang pebisnis handal Tom Peters mengatakan apa yang bisa diukur sudah pasti bisa selesai. Begitu juga dengan waktu. Jika kita bisa mengukur berapa waktu yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan sesuatu, itu bisa jadi cara efektif untuk menyelesaikan suatu pekerjaan itu. Yang keempat, mengidentifikasi mana pekerjaan yang sebenarnya bisa diselesaikan lebih cepat, mana yang